Gue Maul, gue main gitar dan nyanyi di Perunggu. Gue Adam, gue di Perunggu itu main bass. Gue Ildo, di Perunggu gue main drum. Jadi si Perunggu ini kan memang passion project kali ya bilangnya. Jadi cinta banget sama musik dari kecil. Dan gue pernah punya mimpi menjadi musisi gitu. Kebetulan kami bertiga di fase hidup yang sama-sama ngantor, sama-sama di kondisi hidup yang secara karir waktunya manageable. Bisa menyisihkan waktu untuk tetap main band sambil tetap ngantor gitu. Dan rasanya gimana? Menyenangkan ya, karena ada fulfillment baru aja gitu dalam hidup. At the same time memang pekerjaan gue itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan musik, tapi entah kenapa setiap gaji yang gue terima itu selalu gue alokasikan dikit demi sedikit untuk alat penunjang yang bisa gue gunakan untuk bermusik gitu. Kenapa kita menyebut diri kita band rock pulang kantor? Sebetulnya itu emang secara harfiah aja gitu, nggak pernah ada maksud lain dari hal itu, karena memang kita selalu booking studio setelah jam pulang kantor. Pas pertama kali latihan itu yang gue rasain mungkin chemistry-nya yang agak lumayan jarang ditemukan ya antara kita bertiga. Ya mungkin karena fase hidupnya mirip-mirip, semuanya juga kebetulan kaum pekerja gitu ya. Jadi keluh kesah yang dirasain tuh sama karena memang kita semuanya bekerja. Ada satu kata-kata dari salah satu teman kita juga, manusia itu multidimensi, di mana kita tuh bisa jadi multiple personality gitu loh. Kayak gue sendiri, gue seorang bapak, tapi pekerja juga, karyawan, tapi gue juga punya band gitu. Hari ini juga kami main musik di kantornya Bukalapak. Cukup menarik karena menggabungkan dua dimensi dunia gue dalam satu hari gitu. Dimana di weekdays 9 sampai jam 7 malam gue adalah seorang product manager. Malam-malam gue tiba-tiba nyanyi dan main gitar di band rock bersama teman-teman yang nasibnya juga sama. Jadi terima kasih Bukalapak untuk kesempatannya. Menyaksikan kipratan-Mu, kuasai badai kutukan, pandikan tak sedikit pun kau terlihat gampang mulai. Yang kulihat sorotan tajam, arsir dan jejak kau putuskan mengagumimu, ku koleksi semua irisan, kumpulan suasana terekam, semurah sinar bermunculan, ku akui kau sang berada, pemecah jalan lihatlah saja, nantikan ku ada di sana, mengisimu kekosonganmu, jika semua kau tinggalkan, tersajikan di udara dan hening, berulang jutaan banyak tentang kita yang begini.
Canggih tuh tentang apa lo? Tentang mengidolakan, adoring figur musisi gitu. Kalau yang kebayang sih itu ya. Ngarep lah intinya ya. Iya, Kita bener. sebagai penikmat musik dan yang bermain musik juga kayak wah. Dan suka banget koleksi rilisannya juga. Iya, adoring sosok musicians. Nggak While at the sebatas, very ya. same time pengen jadi mereka. Iya, Iya, itu. iya, Iya. Apa lagu terambisiusnya kita terhadap Iya. musik kali ya? Mungkin lagunya formatnya doa gitu, Iya, jadi kayak gue pengen jadi gitu dong. Manifesting kalau kata anak sekarang. Manifesting. Nah, kalau lu siapa sosok musisinya yang lo kebayang waktu bikin? Nah, dua sih yang paling prominent ya apa? Radiohead sama Jeff Buckley kalau gue. Gua lokal gue di Adams. Oke. Iya, dong. Menarik. Di Adams. Karena Ya gue adoring mereka, terus kayak gue bermusik juga banyak terinfluence sama mereka juga. Terus kan lo ada kata-kata yang lihat saja, lihatlah saja. Nantikan ku ada di sana tuh kayak, wah iya nih gue dari dulu pengen kayak di Adams gitu kan. Gitu. Kalau gue mirip sama lu, gue ke Radiohead juga, tapi sama Foo Fighters juga sih. Jadi emang waktu gue SMP kali ya, kayak itu lagi kepincut banget main bass, ngulik banget semua bass-bass lagu-lagunya, ya itu kayak Radiohead, tuh Foo Fighters, terutama kayak era-era itu kayak di Laruku juga gitu. Jadi kebetulan kayak gue kayak ngulik bassnya Laruku, jadi kebetulan kepake itu di sana. Walaupun emang mungkin nggak sengaja, maksudnya nggak tidak secara sadar gue pengen main bass seperti itu. Gitu. secara komposisi dan aransemen juga ini kayaknya lagu yang paling representing semua lagu yang kita dengerin seumur hidup kali ya. Terus kita mainkan gitu. Jadi orang yang dengerin tuh kayak langsung mulai connecting sama, oh lu dengerin ini, dengerin itu, dengerin itu. Gak sedikit gitu. Orang tuh nyebutnya namanya banyak ya. Karena memang kami terinfluensi sama banyak Orang sekali. membandingkan ya banyak ya. Iya. Kok kayak ini, kok kayak itu, tapi beda genre. Tapi beda jauhnya, nyebrang gitu. Spektrumnya luas, itu mungkin karena ya itu memang yang kita tuangkan dari influence-influence yang berbeda-beda jadi satu lagu gitu. Jadi Dihentak sunyi geram gusarmu mulai gerayangi kupingku, dibungkam lagi janji yang sumbang itu tak semenarik dulu. Sejuk wangimu tersisa di sela-sela baju hangatku. Terakhir kali kita bicarakan besokan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu, Bandung kan selalu memelukmu. Dinginnya hangatkanmu selalu, dilengkapi lapisan selimut yang berupa dekapan nadi yang mengalir menjadi seruan di hati, bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi. Gegap
Ini abadi ya. Kalau ini abadi itu gue ya, diceritakan oleh teman dekat gue yang menjalani kehidupan pernikahan jarak jauh gitu, Jakarta Bandung. Weekdays-nya suami yang nganter di Jakarta, sampai Jumat malam dia pulang naik kereta ke Bandung gitu. Senin pagi udah naik kereta lagi turun di Gambir, jadi premisnya itu. Dan ternyata yang mengalami hal tersebut tidak sedikit gitu, terlepas Bandung Jakarta ya, apa respective location-nya di mana. Cuman ini tuh lagu, kalau secara lirik ya gue akan ceritain lirik lebih ekspansifnya, memang lagu yang menceritakan bahwa nerimo sama kondisi gitu, kayak ya udah ini kan yang kita komit untuk lakukan gitu, perihal long distance marriage dan menjalaninya gitu. Jadi ya gak usah dikeluhin lah, makanya sih kalimat ini abadinya tuh lebih ke ya udah kan emang ini yang kita mau gitu. Ya udah ini abadi, tapi while at the very same time di dalamnya juga ada lirik yang intinya kayak bilang ini sampai kapan gitu. Tapi mereka menenangkan lagi dengan bilang ini ya udah ini kalau misalkan ini abadi juga jalan-jalan aja gitu. Jadi kenapa ada lirik lihatlah semua sudut itu Bandung kan selalu memelukmu, itu kayak dari perspektif lakinya ngomong ke si istrinya ya udah tenang aja di Bandung mah aman gitu. Ntar juga gue pulang. Yang bikin ini lebih luas lagi, ya orang merantau tuh kan banyak banget ya ke Jakarta. Bener. Mereka juga kena tuh di mereka. Yang even bukan dari Bandung gitu ya. Iya, ya karena kan emang ya Intinya kayak ada struggling dengan kondisi gitu. ya. Ya balik lagi kan kalau kita nulis lirik kan dari kepala yang nulis ya, cuman kalau yang udah denger mau menafsirinnya sebagai apapun bebas. Malah kami seneng ya ketika dapat di DM tuh suka aja ada yang cerita dengerin ini abadi, ini relate nyambung dengan kondisi kehidupan gue yang bla 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 bla, dan itu beda jauh gitu maksudnya nggak dengan yang kita tulis di situ, seneng gitu. Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci. Resapi, teriris lapisan banjir, berhenti berdalih. Oh, kita coba lagi tertatih, napaki yang belum usai, antusias lagi. Tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci. Kaki letih, berhenti palsukan senyum itu, mulai rayakanlah perih. Tak kunjung bergeming, kan ku buat berbeda dari yang biasanya. Laju rotasi tak harus selalu berpusat padaku lagi. Oh, oh. Tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci. Kaki letih,
Biang Lara. Itu kan salah satu demo yang awal-awal lu kasih ya Ul ya. Terus kayak pada saat dikasih denger emang, oh ini straightforward banget nih. Nggak mikir panjang gitu untuk misalnya masukin elemen bass terus nambahin ada keyboard juga. Beneran prosesnya cepet banget ya kita rekaman lagu itu. Pagi pas yang lu kasih denger terus dengerin liriknya, itu tentang kehidupan in general aja gitu. Bahwa sebuah siklus hidup itu emang kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita maksudnya nggak perlu pegang kendali, cukup lu lihat dari belakang, ikutin alurnya aja kayak gitu. Intinya emang kehidupan tuh dinikmatin aja gitu, apapun kondisinya. Yang gue inget sih Biang Lara tuh tadinya nggak masuk itu ya. Hampir nggak masuk Hampir album. nggak masuk album. Bener, hampir nggak masuk. Nih trivia nih, Biang Lara hampir nggak masuk album. Jadi kalau dari gua tuh kayak kita ada 11 lagu, ada 3 lagu lah yang kayak ini ntar aja gitu kan, nggak dipikirin dari awal gitu. Kita mikirnya tuh yang kayak canggih nih mau dibagusin kayak gini. Biang Lara tuh salah satu yang Bukan jagoan loh. bukan jagoan. Secara drumnya belum tahu mau diapain sampai hari rekaman ya. Pas hari rekaman kita take keluarnya kayak sekarang gitu. For some reason akhirnya habis direkam bener-bener ternyata jadi lagu favorit warga ya. Kita kan sempet FGD lah gitu kan, kayak Survei. user interview. Yoi. Ini ada 5 lagu calon single nih gitu kan, mana yang menurut lu bagus, ternyata Biang Lara dipilih paling banyak gitu. Nah dari situ baru kayak oh iya Kita diyakinkan. didengar enak juga ternyata. Tapi menurut gue itu sih hari take drum itu lah yang mengubah segalanya ya. Maksud gue elevating si lagunya karena demonya mah kan emang drumnya drum robot lah ya, plain gitu. Ya cuma ya itu intinya kayak kita bisa bilangnya lagu ini tuh memang underdog lah. Underdog banget sih. tapi for some reason merepresentasikan perunggu banget ya sih sebenarnya. Iya. Nggak ngoyo, kita nggak mikir. Nggak mikir sih. Iya. Paling nggak mikir. Secukupnya gitu, tapi ternyata impact-nya besar gitu ya. Ya itulah mungkin yang menarik dari Biang Lara. Tumbuhlah mendaki seribu upaya kan kau nikmati. Besok hari Senin ku temani senyummu seperti kemarin. Silih berganti ruang kau penuhi. Ku perlu hadir di semua yang kau tangisi. Panggil aku kapanpun ku temani. Pastikan Rio akhiri malammu lagi. Melantunlah semerdu mungkin. Merdumu yang buatku pulih. Genggam jariku seeratnya. Ku buat angin berpihak gerak searah. Silih berganti ruang kau penuhi. Ku perlu hadir di semua yang kau tangisi. Panggil aku kapanpun ku temani. Pastikan Rio akhir malammu lagi.
merdumu yang buatku pulih. Genggam jariku seeratnya, ku buat angin berpihak ke arah. Pastikan riuh akhiri malammu itu memang dari pas bahkan nulis judulnya pun udah tahu bahwa ini lagu buat anak gue gitu ketika ada liriknya. Jadi makanya judulnya tuh adalah kepanjangan. Kalau misalkan disingkat jadi PRAM, abbreviation. Nama panggilan anak gue, anak pertama. Sejujurnya gara-gara Timur yang di Adams gue punya terinspirasi sangat gitu untuk pengen nulis lagu tentang anak. Jadi awalnya mah kayak pengen punya aja gitu. Tapi pas lama-lama ketika menjalani keseharian menjadi bapak gitu ya kayak wah ini kalau nggak dilaguin absurd sih maksudnya karena terlalu berkesan dan terlalu sangat ingin gue ceritakan gitu awalnya gitu. Jadi memang ya intinya liriknya menceritakan keseharian gue ketika menghabiskan waktu sama doi lah gitu. Pas gue nge-share liriknya, apa yang kalian rasakan? Gue lebih ke lagunya sih. Okay. Lagu pas gue pertama kali denger aransemennya langsung kebayang ini lagu yang necessary lah ada di album. Karena kan slow, tempo nanggung, terus kayak simple gitu kan, straight to the point. Terus pas mendengarkan liriknya juga sama tema lagunya sendiri juga ternyata emang cukup spesifik gitu kan. Kita sempat voting. Jadi proses untuk menentukan lagu tuh kita voting dari 18 lagu demo jadi 11 tuh voting rame-rame sama produser juga ya. Ini lagu yang gue pilih paling tinggi. Oh iya. Iya. Gue harus masuk gitu. Ini emang kekuatannya tuh emang di lirik sih. Iya. Emang musiknya menemani lirik yang kuat. Ya itu kali ya, unconsciously gue memilih ini juga karena gue relate kali ya. Pas tahu ini lagu buat anak, laki-lakinya Maul, kebetulan anak gue juga laki-laki gitu. Dan seumuran. Bisa relate banget sih gitu. Intinya surat cinta lah ya. Iya, iya. Bener. A love letter. Love letter. Ribuan alasan yang indah, belakangan kau terlihat sedang rumitkan yang sederhana, hilangnya sentuhan yang lama. Kau putar Portishead track satu, album demi jadi sandaranmu. Mereka berhak cintaimu, bukankah itu yang kau mau? Sama keputusan, keputus asa, kau gulasikan lagi dan lagi dan lagi.
Takkan kau kuasai. Usah kau ulang, usai kau cari tetap acuan, bukakan jalan. Usah kau ulang, usai kau cari. Prematur ya. Gue inget lu pernah cerita, salah satu referensi kenapa lu membuat Prematur itu adalah ceritanya orang yang kaget terkenal ya oleh menjadi sebuah public figure, sebenarnya belum siap makanya namanya Prematur. Terus kenapa ada dummy Portishead itu kenapa lu? Biar keren aja. Ketika nulis liriknya gue lagi pada saat itu lagi senang muter Portishead semuanya lah. Itu makanya ada lirik mereka berhak cintaimu bukankah itu yang kau mau tuh. Sebetulnya emang itu goal utamanya kan. Tapi kenapa pada saat lo dapet malah jadi frustasi sendiri? TLDR-nya apa? TLDR tuh summary-nya dari si liriknya mah hati-hati sama apa yang lo harapkan dan ketika lo dapet ya ngapain nyesel gitu. Bukannya itu yang lo pengen ya gitu. Benar-benar. Jalanin aja gitu. Terus kita ada kolaborasi juga di lagu Prematur ya sama Rara Sekar. Hara. Kita agree untuk pakai kolaborator. Harus ada vokalis cewek. Karena suaranya enak nih kalau misalnya cewek yang nyanyi gitu part-part itu kan. Kenapa Rara? Poinnya karena emang suaranya bagus banget kan. Dan udah kebayang, bahkan pas lagi nulis nada vokalnya pun gue udah kebayang bahwa ini yang nyanyiin harus Rara gitu. Itu cukup gegabah ya langkahnya, misalkan dia nggak mau kan gimana tuh. Makanya akhirnya untung pas gue kontak yang kebetulan Rara adalah teman SMA gue gitu. Jadi pas gue kontak, alhamdulillah doi mau. Terus akhirnya menyempatkan diri lah dia waktu itu ke studio untuk ikut rekaman, ditodong, nyanyi gitu. Dan jadi ya cukup kaget banget sih gue pas pada saat rekaman. Kayak ya kita udah demonya kan. Iya, benar-benar. Tapi pada saat dieksekusi sama Rara itu beneran sangat eksploratif dan beyond expectation aja gitu, kayak wah gila sih. Selembut sutra beneran suaranya. Pas yang Rara yang mengeksekusi, kayak pas dia di vokal booth tuh gue sama Ano tuh kayak ada tuh videonya gue sama Ano mundur di kursi barengan. Terus lihat-lihatan tuh senggol-senggolan, bisa kayak gini orang suaranya gitu. Nah tapi untuk yang live di sini kita kebetulan ada kolaborator lain gitu. Kita ngajakin Denisa, di penampilan barusan karena kami suka sama albumnya Denisa. Kalau belum dengerin Bloodbath-nya Denisa, dengerin. Bener. Kami mau ngajakin, memang kami doyan karyanya dan kebetulan anaknya juga baik. Untung mau. Thank you Denisa. Salah terikatnya batin
Melambat bukanlah hal yang tabu. Kadang itu yang kau butuh, bersandari bahkan bebanmu. Rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru. Belum pernah kau coba lihat semua, bukan dari matamu. Telah kau kan mengingat yang membawamu ke sini. Kami pernah di situ, di posisimu, relakan kesanmu. Di antara pusaran nirfungsi, ku takkan semua lagi. Titik tujuh yang telah terpatri. Melambat bukanlah hal yang tabu. Kadang itu yang kau butuh, bersandari bahkan bebanmu. Tak perlu kau berhenti kurasi. Ini hanya sementara, bukan ujung dari rencana. Dilakukan sepanjang niatmu. Simpan tegar dalam hati, buat sembilan kau terus mencari. Oh, 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 oh. Sebutlah namanya, tetapi jalannya telah kau mengingat. Kau akan teringat. Sebutlah namanya, tetapi jalannya telah kau mengingat. Kau akan teringat. Sebutlah namanya, tetapi jalannya telah kau mengingat. Kau akan teringat. Sebutkanlah namanya, resapilah jalannya, telah kau mengingat. Kau akan teringat. Terus berenang, lanjutlah mendaki. Terus berenang, lanjutlah mendaki.
terus berenang, lanjutlah mendaki. Tiga puluh tiga kali lagu terakhir. Gue bisa bilang ini lirik terbaik yang pernah gue tulis sejauh ini. Sampai sekarang pun gitu ya, misalkan dengar lagunya diputar di mana kayak ini gue yang nulis liriknya. Keren juga gitu. Katrol. Waktu pertama kali dikirimin sama Maul, emang langsung kayak, wah harus wajib banget. Masuk album. Kebetulan kan umur gua sama Maul sama, dan emang di lirik itu kan ada part yang dimana lu bilang 29 dan kau terus mencari gitu. Dan pada saat gua dengerin itu di saat dimana H-1 gua ulang tahun ke 30. Jadi kayak beneran kena banget. Misalkan orang nafsirin liriknya kayak lagu religi gitu. Ya memang ada elemen-elemen itunya kali yang kita taruh gitu ya. Kebetulan. Nah, cuman gua ketika menulis lirik itu, pokoknya kayak nulis diary kali ya. Gua pengen nulis ini ketika gua umur 29 tuh ini ada di kepala gue. Poinnya lah sebagai pengingat diri sendiri lah. Jadi dan dibikin format lagu kan kalau misalkan gue denger, terus gue jadi ingat lagi aja, oh ini value yang gue pegang gitu. Dan gua harap akan selalu sama. Part sebutlah namanya tetap di jalannya tuh itu juga baru jadi pas workshop kan. Iya, workshop terakhir ya. Namanya pun N-nya kapital, jadi memang mengacu ke yang di atas. Perihal mengingatnya tuh, maksudnya sebagai lagu pengingat gitu ya. Karena secara keseluruhan tuh kan album Memorandum kayak potongan-potongan kehidupan lah. Kayak menceritakan kehidupan manusia, khususnya kayak middle aged man seangkatan kita. Tapi diakhiri dengan, ya lo mau kayak kehidupan lo kayak gimana pun, tetap ujung-ujungnya lo harus walau alam lah gitu, berserah diri, tawakal. Karena memang align juga sama judul album kita gitu kan, karena Memorandum artinya sendiri adalah pengingat kehidupan kita dikonklusikan dalam sebuah album kayak gitu, dan ditutup dengan 33 kali yang dimana itu saat kita harus berserah diri atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Mantap.